Yo, what's up para Bujang People sekalian? Kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali kisah dari Doomsday Clock. Kali ini kita akan membahas isu ke-9 dan isu ke-10, di mana sebelumnya di isu ke-7 dan ke-8, Ozymandias telah berhasil menemukan Dr. Manhattan. Namun, Dr. Manhattan malah menolak permintaan dari Ozymandias ini. Lalu kemudian, Ozymandias pun mulai melakukan rencananya dan membuat sebuah ledakan besar di Moskow, dan membuat ledakan tersebut seolah-olah berasal dari Firestorm. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Oke, tanpa basa-basi lagi, simak videonya sampai habis. Cerita dimulai dengan narasi dari Dr. Manhattan. Dr. Manhattan berkata, 27 Desember tahun 3019, seorang anak muda mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan matahari bumi. Seluruh tubuhnya hancur, dan hanya meninggalkan cincin Legion of Superheroes-nya saja. Ledakan tersebut mengirim cincinnya itu meluncur kembali ke masa lalu, seperti partikel tachyon. 20 Desember tahun 3019, anak muda tersebut hidup. Dia berkeringat di balik topeng besinya dan akan bergabung bersama Legion untuk menyatukan alam semesta. Tanggal 16 Juni tahun 1840, aku memindahkan lentera sejauh 6 inci dari jangkauan Alan Scott, dan cincin anak muda tadi menghilang dari tanganku. 27 Desember tahun 3019, tidak ada apapun selain kegelapan. November tahun 3002, juga tidak ada apapun. Maret 2984, Februari 2430, Agustus 2192, Mei 2030, semuanya tidak ada apapun. 1 minggu dari sekarang, hal terakhir yang kulihat adalah Superman yang sedang mengamuk, jubahnya yang robek dan tangannya yang penuh darah. Aku berdiri di Mars tanpa dapat menemukan jawaban. Jawaban dari pertanyaan, apakah Superman menghancurkanku atau aku yang menghancurkan segalanya? Lalu kemudian kita diperlihatkan dari bumi banyak pesawat luar angkasa yang mulai meninggalkan bumi. Pesawat tersebut berisikan para superhero-superhero yang akan pergi ke Mars. Di sini dapat kita lihat ada Justice League, Green Lantern Corps, Superman Family, Bat Family, Justice League Dark, dan para superhero kuat lainnya. Lalu kembali lagi ke Dr. Manhattan dan narasinya. 5 hari dan 3 jam yang lalu, sebuah ledakan di bumi telah menciptakan semacam kabut tachyon yang menutupi penglihatan masa lalu dan masa depanku. Mencoba untuk melakukan penglihatan sekarang seperti melihat ke dalam kaleidoskop, dan akhirnya partikel tachyon mulai memudar. Aku sekarang bisa ke masa lalu dan mengikuti sumbernya. Lalu kita dibawa ke kejadian di saat ledakan besar di Moskow terjadi. Batman dan Superman terkapar lemas dan kritis akibat terkena ledakan tersebut dari jarak dekat. Berita di televisi mengatakan kalau Superman memilih melindungi Firestorm dan tidak berada di pihak kita. Lalu di depan gedung Hall of Justice, banyak orang berkumpul menyuarakan protes mereka terhadap para metahuman. Sedangkan Superman yang berada di sebuah ruangan sedang menjalani proses penyembuhannya. Kemudian dia didatangi oleh Lois Lane yang khawatir pada Superman ini. Kemudian di berita tampak pemerintah Rusia mendesak para metahuman untuk segera mengungkapkan identitas rahasia mereka dan menyatakan kesetiaan mereka kepada dunia. Sedangkan Presiden Amerika mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya tidak lagi mensupport Superman. Terlihat Black Adam yang melihat berita tersebut cuma bisa diam dan memantau dari kandang. Lalu scene berpindah ke tempat Batman, di mana Bruce yang terluka dan pingsan akhirnya terbangun. Saat Bruce Wayne ini bangun, dia langsung bertanya di mana Clark atau Superman ini sekarang berada. Alfred menjawab kalau Superman aman dan dia berada di ruangan penyembuh di Hall of Justice. Kemudian Bruce bertanya lagi tentang keadaan Firestorm. Scene berpindah ke Firestorm yang telah berpisah menjadi Ronnie Raymond dan Profesor Martin Stan. Mereka sekarang sedang berada di dalam pesawat luar angkasa yang sedang menuju ke Mars. Lalu kita kembali lagi ke Bruce yang bangkit dari tempat tidurnya sambil bertanya, kenapa para superhero meninggalkan bumi? Alfred pun menjawab, kalau para superhero berhasil menganalisis energi ledakan yang ada di kota Moskow, dan energi ledakan tersebut bukan berasal dari Firestorm, namun dari seseorang yang lain. Banyak yang percaya bahwa orang ini mencoba untuk membunuh Superman. Kemudian para superhero berhasil melacak jejak energi tersebut dan membawa mereka ke Mars. Bruce pun berkata kalau para superhero ini sedang dipermainkan oleh seseorang, dan Bruce bertanya ke komputernya berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk mengirimkan pesan ke Mars. Komputer pun mengkalkulasikan waktu sebanyak 13 menit 55 detik.
Lalu kita beralih ke Mars, di mana para superhero telah mendarat di permukaan Mars. Di sana, para Green Lantern Corps menemukan lantai bekas Dr. Manhattan berteleportasi dengan motif kotak-kotak seperti papan catur. Dan juga di sana mereka juga menemukan sebuah foto lama dari Dr. Manhattan. Mereka pun kebingungan dengan hal itu. Apalagi mereka tambah kebingungan saat melihat bangunan yang dibangun oleh Dr. Manhattan saat di Mars tersebut. Sedangkan di tempat Superman dirawat, Lois Lane didatangi oleh seseorang. Dan orang tersebut adalah Lex Luthor. Ternyata Luthor adalah orang yang mengirimkan amplop dan drive misterius yang berisikan berita mengenai Justice Society of America kepada Lois. Lois yang melihat Luthor ini datang mengira Luthor akan menghabisi Superman pada saat itu. Namun Luthor berhasil meyakinkan Lois jika dia datang untuk bekerja sama dengan Lois ini. Lalu kita kembali lagi ke Mars. Para Green Lantern Corps mulai menyelimuti planet Mars ini agar para superhero lainnya bisa berjalan di permukaan planet tersebut dengan aman. Para superhero lainnya pun turun dari pesawat mereka dan bersama-sama menuju ke bangunan kaca yang dibangun oleh Dr. Manhattan. Setelah para superhero ini masuk ke dalam bangunan milik Dr. Manhattan tersebut, akhirnya mereka untuk pertama kalinya melakukan kontak dengan Dr. Manhattan ini. Di sini, Martian Manhunter memulai pembicaraan dengan memperkenalkan dirinya dan menanyakan siapa Dr. Manhattan ini. Dr. Manhattan pun berkata, mereka memprotes kekuatan yang mereka takuti. Martian Manhunter pun kebingungan dengan jawaban dari Dr. Manhattan ini. Kemudian Dr. Manhattan kembali berkata, maaf, aku tadi berbicara kepada Ronald Raymond 6 menit dari sekarang. Partikel teflon masih membuat semuanya terlihat samar-samar. Salah seorang dari Green Lantern Corps yaitu Guy Gardner berkata kalau Dr. Manhattan ini sudah gila. Kemudian Guy Gardner ini memproyeksikan beberapa penjahat super untuk melihat apakah Dr. Manhattan ini ada hubungannya dengan mereka semua, seperti Darkseid, Anti-Monitor, Doomsday, dan lain sebagainya. Namun dari semua tokoh yang diproyeksikan oleh Guy ini, Dr. Manhattan menunjuk Superman. Hal ini tentu membuat para superhero di sana marah dan mengira Dr. Manhattan ini memang mengincar Superman. Mereka pun mulai menyerang Dr. Manhattan. Guy Gardner memukul kepala Dr. Manhattan hingga lehernya patah dan Dr. Manhattan ini terkapar di tanah. Di saat Guy ini sudah merasa menang, Dr. Manhattan tiba-tiba menghilang dan muncul lagi di depannya, lalu mengambil cincin Green Lantern Guy Gardner ini dengan paksa. Dengan terlepasnya cincin Green Lantern-nya, Guy pun berubah kembali ke bentuk manusia normalnya. Lalu Dr. Manhattan dengan santuinya melenyapkan cincin Green Lantern milik Guy Gardner ini. Melihat hal itu, anggota Justice League Dark pun mulai menyerang dengan kekuatan sihir mereka. Namun ternyata serangan sihir pun tidak berarti apa-apa di hadapan Dr. Manhattan ini. Bahkan Dr. Manhattan mempelajari serangan sihir para superhero yang menyerangnya dan membuat serangan tersebut menjadi serangan balik kepada superhero di sana. Lalu satu persatu superhero yang bertahan mulai menyerang Dr. Manhattan dengan kekuatan mereka. Namun semua serangan itu dapat ditahan bahkan dibalikkan oleh Dr. Manhattan. Kemudian saat Firestorm akan menyerang Dr. Manhattan, Dr. Manhattan membawa Firestorm ini, tepatnya Ronald Raymond ini, ke penglihatan masa lalu. Di mana di sini Dr. Manhattan menunjukkan sebuah fakta kepada Ronald, yaitu kalau Firestorm ini merupakan metahuman yang memang dibuat secara rahasia oleh pemerintah. Dan Profesor Martin Stan ada di balik semua ini. Profesor Martin Stan sengaja membuat kecelakaan tersebut terjadi agar dirinya dan Ronald Raymond ini bisa bergabung menjadi satu dan menjadi metahuman Firestorm. Hal itu dilakukan oleh Profesor Martin Stan ini agar dia bisa mengawasi dari dalam para metahuman yang dibuat oleh pemerintah secara rahasia itu. Mengetahui hal itu, Firestorm pun menjadi hilang kendali dan menyerang Dr. Manhattan dengan sekuat tenaganya. Namun serangan tersebut tidaklah berarti apa-apa bagi Dr. Manhattan ini. Dr. Manhattan malah berkata kalau itu adalah hal yang menarik. Kemudian para superhero lainnya kembali menyerang Dr. Manhattan. Mereka menyerang dengan panah, api, petir, serangan energi sihir, laser, bahkan Kapten Atom menggunakan serangannya untuk menghancurkan Dr. Manhattan ini pada tingkat molekulnya. Hingga tubuh Dr. Manhattan ini meledak dengan ledakan yang sangat besar. Di tempat lain, kita diperlihatkan Wonder Woman yang berbicara kepada para pemimpin dunia mengenai mereka harus memulai untuk memulihkan dunia mereka ini. Di lain tempat, tampak Ozymandias yang sedang menyaksikan siaran berita mengenai Wonder Woman yang berbicara dengan para pemimpin dunia tadi. Dan di Batcave, tampak Batman yang kesal karena pesan yang dia kirim ke Mars untuk para superhero gagal terkirim.
Kemudian kita kembali lagi ke Mars. Para superhero yang telah menyerang Dr. Manhattan hingga meledak tadi pun merasa kalau mereka sudah menang. Namun ternyata, Dr. Manhattan kembali dari ketiadaannya dan mulai menyusun ulang tubuhnya dari tingkat molekul hingga utuh kembali. Lalu kemudian dengan sekali serang, semua pahlawan di sana terkapar tak berdaya. Dan di saat itu juga, di tempat Wonder Woman yang berbicara di hadapan para pemimpin dunia, tempat tersebut didatangi oleh Black Adam beserta bawahannya. Dan isu ke-9 pun berakhir di sini. Oke, kita lanjut ke isu ke-10. Di sini kita diperlihatkan sebuah adegan syuting dari salah satu scene di film The Adjournment. Namun di sini, si pemeran utama yaitu Carver Coleman terus mengulangi kesalahan yang sama saat adegan syuting tersebut. Si Carver Coleman ini mengatakan kepada direkturnya kalau dia sedang mengalami sakit kepala. Lalu di sini kita kembali diberikan narasi oleh Dr. Manhattan. Tanggal 1 Juni 1954, Carver Coleman menerima sebuah surat ancaman, di mana orang yang menulis surat ancaman itu mengatakan akan membocorkan rahasia tergelap dari Carver Coleman ini. Tanggal 19 Maret 1952, Carver Coleman menerima penghargaan pada acara Academy Award yang ke-25. Tanggal 9 Juni 1954, 9 hari setelah Carver Coleman menerima surat ancaman, dia ditemukan tewas tergeletak di lantai tempat tinggalnya. Kemudian kita kembali lagi ke adegan syuting film The Adjournment. Setelah proses syuting, Carver Coleman ini pergi ke sebuah bar. Di sana dia menunggu seseorang yang mengirimkan surat ancaman itu kepada dirinya. Dan ternyata orang tersebut adalah ibunya sendiri. Lalu kita kembali lagi ke Dr. Manhattan yang sedang berada di Mars, di mana di sana tampak banyak superhero teman Superman yang terkapar tak berdaya di sekitar Dr. Manhattan. Kemudian Dr. Manhattan kembali bernarasi, di mana pada tanggal 2 November 1985, dia sedang berbicara dengan Ozymandias sesaat sebelum dirinya menghilang dari dunia Watchmen. Dr. Manhattan berkata, "Aku akan meninggalkan galaksi ini untuk sesuatu yang tidak terlalu rumit." Kemudian Dr. Manhattan pergi dari dunia Watchmen dan masuk ke dalam multiverse. Kembali lagi narasi dari Dr. Manhattan. Sekarang tanggal 18 April 1938. Aku ditarik ke dunia Superman untuk suatu alasan yang tidak aku pahami pada saat itu. Orang pertama yang kuajak bicara di dunia ini adalah seorang pria bernama Carver Coleman. Kemudian kita diperlihatkan mengenai masa lalu dari si Carver Coleman ini, di mana dia adalah anak laki-laki yang berasal dari keluarga yang pas-pasan, dan ibunya bekerja sebagai penari jalanan yang mencari uang dari para pria hidung belang. Lalu pada saat beranjak dewasa, si Carver Coleman ini pergi mengadu nasibnya ke Los Angeles. Dia bekerja sebagai pengantar surat untuk Paramount Studio. Namun sayangnya, tidak lama setelah dia bekerja, tempat bekerjanya itu hangus di dalam sebuah kebakaran, dan Carver Coleman pun kehilangan pekerjaannya. Kemudian si Carver Coleman ini pun mencari pekerjaan lain, dan dapat. Lalu kemudian dia dipecat lagi, hingga akhirnya dia bangkrut dan sampai harus tidur di pinggir jalan. Lalu pada saat tengah malam, Carver Coleman ini dibangunkan oleh sebuah cahaya biru yang menyilaukan. Gue kira cahaya biru ini tanda Dr. Manhattan datang. Ternyata yang datang malah polisi yang menyuruh si Carver Coleman ini untuk pergi dari sana. Polisi ini pun sampai memukul si Carver Coleman ini agar dia pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba ada ledakan kilatan biru yang terjadi, dan Dr. Manhattan pun benar-benar sampai di dunia DC untuk pertama kalinya. Dr. Manhattan yang baru sampai di sana pun bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, kenapa dirinya bisa sampai ditarik ke dunia ini. Dr. Manhattan merasakan kebingungan untuk pertama kalinya lagi semenjak Ozymandias dulu pernah menghalangi penglihatannya dengan partikel Tachyon. Kemudian kembali lagi ke Mars, di mana Hal Jordan yang berhasil selamat dari serangan Dr. Manhattan mencoba untuk memanggil bala bantuan dari Green Lantern Corps. Namun usahanya dihentikan oleh Dr. Manhattan. Dr. Manhattan berkata, "Jangan, aku butuh kalian semua lumpuh untuk sebuah alasan yang akan menjadi jelas. Aku berdiri di permukaan planet Mars, menunggu untuk kedatangan Superman." Kemudian kita dibawa lagi ke masa lalu di mana Dr. Manhattan ini pertama kalinya sampai ke DC Universe dan bertemu dengan Carver Coleman. Dr. Manhattan lalu membawa si Carver Coleman ini ke sebuah tempat makan. Karena perut si Carver ini sudah berbunyi keroncongan, Carver Coleman pun mengatakan kalau dia tidak punya uang.
Namun Dr. Manhattan malah berkata, "Kau tidak butuh uang sepeser pun." Masuklah mereka berdua ke tempat makan. Di sini Carver Pullman merasa heran. Kenapa Ciwi di tempat tersebut tidak terkejut melihat ada pria bugil berwarna biru masuk ke dalam tempatnya? Dr. Manhattan memberikan penjelasan kalau dia bisa mengubah frekuensi cahaya di sekitar dirinya, sehingga dia bisa membuat dirinya tampak seperti apa yang dia inginkan di mata orang lain. Mereka berdua pun duduk saling berhadapan dan memesan makanan. Lalu kita ditunjukkan bagaimana rasanya menjadi Dr. Manhattan yang melihat waktu tidak seperti manusia normal. Di sini kita juga disuguhi narasi oleh Dr. Manhattan lagi. Tanggal 18 April 1938. Aku merasa seperti berjalan menembus kabut. Aku melakukan latihan kecil, yaitu melihat 3 menit ke masa depan. Namun aku tidak mampu melakukannya. Aku butuh sesuatu untuk aku fokuskan. Pria ini. Bunyi dengungan mengisi telingaku saat aku membuka mata. Mataku terus menyesuaikan diri terhadap universe ini, dan aku mulai bisa melihat masa depan. Di sini dapat kita lihat saat Dr. Manhattan duduk di hadapan Carver Pullman. Dr. Manhattan melihat Carver Pullman yang sekarang masih kismin, namun pada tanggal 18 April 1939, Carver Pullman mendapatkan peran di dalam sebuah film. Kemudian tanggal 18 April 1943, film Nathaniel Dust yang dibintangi oleh Carver Pullman ini laku keras, hingga banyak orang yang ingin ada film lanjutannya. Lalu tanggal 18 April 1952, Carver Pullman ini memenangkan penghargaan sebagai Best Actor. Kemudian tanggal 18 April 1954, tampak Carver Pullman yang terlihat terkejut dan kaget mendengar Dr. Manhattan yang mengatakan kalau dirinya tidak ada lagi di dunia ini pada tahun depan. Dan tahun depannya, yaitu tanggal 18 April 1955, Dr. Manhattan duduk sendirian di tempat makan tersebut memandangi kursi yang kosong. Lalu penglihatan Dr. Manhattan kembali lagi ke masa sekarang, saat dia dan Carver Pullman pertama kali bertemu. Dr. Manhattan berkata kepada Carver Pullman kalau dia dalam 8 bulan ke depan akan mendapatkan sebuah peran yang akan mengubah hidupnya. Carver Pullman pun kebingungan dan bertanya, apa maksud dari Dr. Manhattan ini? Di tengah pembicaraan mereka, di sebuah radio, terdengar berita mengenai pria misterius yang mengangkat sebuah mobil ke atas kepalanya. Mendengar hal itu, Dr. Manhattan langsung menghilang dan pergi ke tempat berita tersebut. Carver Pullman yang melihat Dr. Manhattan menghilang pun kebingungan, sambil mengambil sebuah foto yang tertinggal di sana. Kemudian scene berpindah ke tempat kejadian berita di radio tadi. Orang-orang di sana mengatakan kalau yang menghancurkan mobil itu adalah pria dengan baju bulat dan menggunakan jubah, serta ada senyum di wajahnya. Lalu Dr. Manhattan datang ke sana. Namun anehnya, kerumunan, mobil, serta Superman di tempat tadi tiba-tiba menghilang. Seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Dr. Manhattan pun sadar bahwa dunia tempat yang dia datangi ini perlahan-lahan mulai mengalami perubahan akibat kedatangan dirinya. Kemudian kita diberikan lagi narasi oleh Dr. Manhattan. Seorang teoritis fisika bernama Bryce DeWitt berhipotesis kalau universe secara konstan terbelah menjadi alternative timeline. Para superhero di bumi menyebutnya sebagai multiverse. Dan dunia ini adalah pusatnya. Dunia yang memperkenalkan Superman pada 18 April 1938. Dia adalah pahlawan berkostum pertama dari banyaknya yang lain yang ada di dunia ini. Sekarang bulan Juli 1940, seorang engineer muda bernama Alan Scott terjebak dalam sebuah kecelakaan kereta api. Namun dia selamat berkat lentera hijau yang memberikannya kekuatan. Pada bulan Januari, seorang mahasiswa bernama Jay Garrick berubah menjadi The Flash. Pada bulan yang sama, Carter Hall berubah menjadi Hawkman. Pada bulan Oktober, Alfred berubah menjadi The Atom. Pada bulan Mei, Ken Nelson berubah menjadi Dr. Fate. Pada April 1939, Wesley Dodds berubah menjadi Sandman. Pada bulan Februari 1940, Jim Corrigan berubah menjadi Spectre. Dan pada bulan Maret, Rex Tyler berubah menjadi Hawkman. Ya, mereka semua ini dikenal sebagai anggota dari The Justice Society of America. Lalu pada bulan November 1940, para pahlawan ini berkumpul di suatu tempat. Mereka berkumpul dan membahas mengenai apakah mereka akan mengundang Superman untuk bergabung dengan mereka di dalam kelompok Justice Society of America ini. Perdebatan pun terjadi.
Mereka berdebat mengenai Superman yang terlalu sibuk hingga tidak bisa datang pada saat itu, ataupun mengenai mereka yang tidak butuh Superman karena mereka telah memiliki Alan Scott dan cincin hijau saktinya. Di tengah perdebatan mereka, Johnny Thunder yang masih muda memberikan isyarat kepada mereka untuk siap-siap difoto. Namun para pahlawan di sana mengatakan kalau mereka akan menunggu Superman datang terlebih dahulu. Johnny pun berkata kalau dia bisa menemukan di mana Superman berada sekarang menggunakan jinnya yaitu Magic Thunderbolt. Lalu Johnny memanggil keluar jinnya dan menyuruh untuk menemukan di mana Superman berada. Namun belum sempat si Johnny ini selesai berbicara, adegan kembali terulang saat Johnny memberikan isyarat untuk mengambil foto para pahlawan ini. Namun anehnya para pahlawan mengatakan kalau mereka mau difoto sekarang karena mengabadikan momen itu penting. Dan semua anggota sudah ada di sana. Di sini Dr. Manhattan juga berkata, sekarang bulan November 1940. Green Lantern tidak pernah mendengar siapa itu Superman. Tidak ada seorang pun yang tahu Superman di dunia ini. Lalu kita berpindah pada bulan April 1948, di mana Dr. Manhattan bertemu lagi dengan Carvel Kuhlman di tempat makan yang sama seperti dulu. Di sini Carvel Kuhlman sudah menjadi pria sukses dengan filmnya yang terkenal. Kemudian Dr. Manhattan bertanya kepada Carvel Kuhlman, apakah dia pernah mendengar tentang Superman? Carvel Kuhlman pun menjawab, kalau dia tidak pernah mendengar siapa itu Superman. Lalu Dr. Manhattan pun menghilang dari hadapan Carvel Kuhlman dan pergi ke tahun 1956 menuju ke tempat keluarga Kent, yaitu keluarga angkat Superman di bumi. Di sini pesawat luar angkasa yang membawa Superman mendarat di ladang keluarga Kent, hingga Superman bocil pun ditemukan dan dirawat oleh Jonathan dan Martha Kent. Dr. Manhattan berkata, Carvel Kuhlman tidak pernah tahu mengenai Superman karena ada kekuatan dari luar yang merubah waktu kedatangan Superman ke bumi. Perubahan ini pun tidak hanya terjadi pada dunia ini, namun pada semua dunia di multiverse. Superman tidak lagi muncul pertama kali pada tahun 1939, namun pada tahun 1956. Tidak, dia sampai di bumi pada bulan Oktober 1986. Kedatangannya ke bumi bergeser lagi. Kedatangannya berubah lagi dan lagi. Aku tidak mengerti mengenai universe ini. Sekarang bulan Mei 1949, Clark Kent muda duduk di samping orang tuanya yang sedang sekarat. Sekarang 1956, aku melihat Clark mengunjungi makam kedua orang tuanya. Sekarang Oktober 1986, orang tua Clark masih hidup. Setahun kemudian, kedua orang tuanya meninggal. Aku mulai percaya kalau aku salah mengartikan apa yang terjadi di universe ini sebenarnya. Aku melihat ke masa depan, mengikuti jejak pengaruh dari Superman. Bagaimana mungkin satu orang bisa mempengaruhi sebegitu banyak hal? Bahkan 1000 tahun dari sekarang, harapannya masihlah tetap hidup. Setelah bertahun-tahun merasa terisolasi dan kesepian, Clark Kent didatangi oleh 3 remaja dari masa depan, dan mereka membawa Clark ke abad 31. Aku menyadari universe ini lebih banyak daripada yang terlihat, dan itu semua terhubung dengan Superman. Kenapa dia menjadi pusat dari universe ini? Ya, kata-kata dari Dr. Manhattan di sini memanglah sangat baku. Gue sendiri sampai bingung ngeartiinnya. Oke, lanjut. Di sini Dr. Manhattan pun melakukan eksperimennya, yaitu memindahkan lentera hijau yang awalnya menyelamatkan si Alan Scott. Namun karena Dr. Manhattan, Alan Scott pun tewas. Dengan tewasnya si Alan Scott ini, Justice Society of America pun tidak pernah terbentuk. Dan di sini tampak Superman yang dibawa ke abad 31 itu pun mulai memudar dan menghilang. Dr. Manhattan berkata, kalau dia mengubah masa lalu untuk menantang masa depan. Dr. Manhattan menyadari kalau universe yang dia datangi bukanlah bagian dari multiverse yang seperti orang lain percayai. Multiverse malah bereaksi terhadap perubahan yang ada pada universe ini. The multiverse menjadi dunia paralel yang tak terbatas, menjadi tidak ada, menjadi 52, dark multiverse, dan lain sebagainya. Semua yang tercipta karena perubahan pada universe ini. Universe ini berdiri terpisah dari multiverse. Ini adalah metaverse, dan metaverse ini secara konstan berubah. Dan saat Dr. Manhattan mengubah masa lalu, dia mengubah kedatangan Superman lagi. Nah, di sini setelah Dr. Manhattan memindahkan lentera hijau yang seharusnya menyelamatkan si Alan Scott, dia berpindah untuk melihat kedatangan Superman ke bumi lagi.
Kali ini kedatangan Superman yang versi The New 52. Lalu pada saat remaja, tepatnya di acara prom night high schoolnya si Clark Kent ini, orang tuanya yang habis mengantar Clark ini pun tewas dalam kecelakaan mobil. Dan tanpa kedua orang tuanya, Clark pun tumbuh dewasa semakin jauh dari kemanusiaannya. Lalu setelah eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Manhattan, dia merasakan kalau The Metaverse mulai sadar akan keangkuhan dari Dr. Manhattan ini. Di saat itu muncullah Wally West yang memperingatkan Dr. Manhattan. Wally berkata, "Apapun yang kau perbuat, mereka ingin menghentikanmu." Dr. Manhattan sadar jika Metaverse tidaklah pasif, namun seperti organisme hidup yang melawan agar bisa bertahan hidup. Lalu Dr. Manhattan kembali bernarasi, "Sekarang 18 April 1939, aku membuat ulang The Metaverse. Namun sekarang itu malah berbalik melawanku. Aku melihat penglihatan di masa depan, di mana Superman menemukanku, dan dia menghancurkanku, atau aku yang menghancurkan Metaverse." Lalu scene berpindah saat Calvin Kurman bertemu lagi dengan Dr. Manhattan di tempat tinggalnya. Dr. Manhattan memberikan narasi jika dalam 10 detik ke depan si Calvin Kurman ini akan tewas. Dan benar saja, 10 detik kemudian, Calvin Kurman ini tewas dibunuh oleh ibunya sendiri bersama rekannya. Dan pembunuhan ini pun menjadi misteri yang tidak pernah terpecahkan. Lalu kita kembali mendengar narasi dari Dr. Manhattan. Bulan Maret 1971. Aku mengakhiri perang di Vietnam. Lalu aku melihat The Comedian menembak seorang wanita beserta anaknya. Dan aku tidak melakukan apa-apa. Bulan April 1938, aku menggunakan seorang pria bernama Calvin Kurman untuk membantuku menemukan keseimbangan pada Metaverse. 16 tahun kemudian, aku melihat ibunya membunuh Calvin Kurman ini di rumahnya. Dan aku tidak melakukan apa-apa. 1 November 1985, Ozymandias membunuh jutaan orang untuk menyatukan dunia. Pada 2 November, aku membiarkan Ozymandias berjalan bebas. Aku menjadi makhluk yang tidak bertindak, yang berada di jalur tabrakan dengan pria yang bertindak. Demi harapan universe ini, aku harus menjadi villain. Dan di saat itu juga Superman bangun dari komanya. Akhirnya isu ke-10 berakhir di sini. Oke, di isu ke-10 ini kita diberi kejelasan mengenai apa yang dilakukan oleh Dr. Manhattan di Universe DC, atau lebih tepatnya di Metaverse DC. Lalu kita juga telah berkali-kali diberitahu jika Dr. Manhattan melihat dirinya dan Superman di masa depan akan bertemu, dan Dr. Manhattan melihat Superman mengarahkan serangannya kepada dirinya. Dan setelah itu, Dr. Manhattan cuma bisa melihat kekosongan di masa depan. Dr. Manhattan pun bertanya-tanya, apakah Superman berhasil membunuh dirinya, atau malah Dr. Manhattan ini yang menghancurkan segalanya? Oke, jawabannya ada di isu ke-11 dan ke-12. Dan ya, itu dulu untuk video kali ini. Like dan subscribe channel ini jika kalian suka. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.